Sini kumpul, kita tonton manhwa paling gila tahun ini. Cerita kita mulai di benua Shanwu, tepatnya di sekte Iblis Yuan. Terlihat seorang pria terjebak di ranjang, memohon ampun agar kakak seperguruannya melepaskannya. Dia sudah memelas habis-habisan. Tapi, gadis berambut merah dengan ekor putih itu menolak keras. Dia memanggilnya suaminya dan bilang kalau hari ini adalah hari pernikahan mereka. Gadis itu tidak habis pikir. Kenapa dia berani-beraninya meninggalkan istri sirinya sendirian di kamar kosong itu? Nama pria sial ini adalah Joumu. Dia sadar betapa konyolnya situasi ini. Padahal dia cuma orang biasa yang isekai, dan wanita yang memaksanya bermain peran aneh-aneh ini jelas bukan istrinya. Saat itu juga, si wanita aneh bertanya, apakah dia harus berubah wujud jadi wujud yang lain? Setahun yang lalu, Joumu sebenarnya bereinkarnasi ke dalam tubuh anak bangsawan di benua ini. Dan bahkan sudah memiliki kontrak pernikahan dengan putri kerajaan. Semuanya terlihat sangat sempurna. Dia benar-benar sudah berada di ambang puncak kejayaannya sebelum akhirnya diculik oleh komplotan iblis dari sekte Iblis Yuan. Dia tidak pernah menyangka kalau menjadi tahanan itu baru permulaan, karena mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tubuh yang murni adalah suplemen terbaik untuk berlatih seni mistik 9 yin, dan tidak ada yang peduli hidup matinya seorang pelayan. Jadi, dia pun berakhir menjadi alat peningkat kekuatan kultivasi mereka. Walau tubuhnya dipenuhi energi yang murni, dia terus-terusan dipaksa melakukan hal gila oleh wanita sinting itu, yang pada akhirnya membawa dirinya ke ambang kematian. Dia memuntahkan banyak darah. Pertanda jelas kalau dia menolak mati saat ini juga. Tapi, wanita gila itu malah bilang kalau mati di tangannya adalah sebuah kehormatan besar. Wanita itu lalu memakan pil pemadat yang memaksimalkan efek obat dan merangsang tubuh yang murni. Seni mistik 9 yin miliknya hampir naik tingkat. Dan dia tidak mau kalau suaminya, panggilan kesayangannya untuk Joumu, memberikan terlalu sedikit energi. Dia memaksa menjejalkan pil itu ke mulutnya. Kalau pria ini bisa membantunya mencapai puncak, maka kematiannya bisa dianggap tidak sia-sia. Saat Joumu menahan diri agar tidak menelan pilnya, wanita itu menyuruhnya memberikan yang terbaik. Joumu mulai panik. Apa dia benar-benar akan disedot sampai mati oleh orang gila ini? Jia, coba perhatikan baik-baik. Karena disinilah semuanya berbalik. Joumu menolak mati konyol seperti ini. Dia berteriak, menolak menyerah. Tiba-tiba, sebuah panel sistem muncul di depan matanya, mendeteksi tekad bertahan hidup yang luar biasa. Namanya adalah sistem pengembalian. Sistem ini memberitahu kalau dia berhasil bangkit dan langsung menyuruhnya untuk menyambungkan diri ke dalam inti sistem. Joumu membaca layar itu tanpa paham maksudnya. Setahun penuh terlewat, dan dia baru sadar, sistem ini hadir untuk mengembalikan semua haknya. Joumu langsung melihat celah untuk membalikan keadaan. Dan ini membuatnya sangat bersemangat. Dia sukses menyambungkannya. Dan hadiah perdananya adalah pengembalian dengan imbalan 10.000 kali lipat. Saat dia mengecek sistem, si wanita gila malah mengejek kalau tubuhnya sangat jujur. Meski mulutnya diam, Joumu sekarang siap membalas dendam pada wanita sialan ini. Setelah jadi budaknya selama setahun penuh, dia pura-pura siap memuaskan nafsunya. Pria itu mendorongnya ke ranjang. Dan wanita ini sangat kegirangan, memintanya untuk tidak menahan diri, karena langit sudah memberikan jalan keluar. Joumu sadar, harus mengambil alih takdirnya sendiri. Di sisi lain, si wanita sinting mengklaim kalau malam ini adalah milik mereka berdua. Adegan lalu pindah ke keesokan harinya. Joumu benar-benar kehabisan tenaga dengan tubuh babak belur, sementara si gadis bangun dengan sangat ceria. Dia mengejek kalau energi yang murni yang diberikan sangat sedikit, tapi permainannya lumayan hebat. Parahnya lagi, wanita ini yakin kalau dia dibiarkan hidup. Kakak seperguruannya
akan datang mencari kesenangan juga. Benar-benar nasib yang sangat tragis. Gadis itu lalu pergi meninggalkannya. Tapi, tunggu dulu. Panel sistem mendadak muncul, memberitahu kalau disedot oleh rubah ekor 9, memicu pengembalian 10.000 kali lipat. Tubuhnya langsung berevolusi menjadi tubuh yang merah suci. Dan peningkatan pun dimulai. Dia menerima pemurnian Qi yang langsung melesat ke tingkat 10. Jaumu bisa merasakan kekuatan murni dari tubuh sucinya. Tapi sadar, ini bukan saatnya gegabah. Sekte Iblis Yuan dipenuhi monster kuat. Dan kalau rahasianya terbongkar, tamatlah riwayatnya hari itu juga. Jadi, mumpung tidak ada satupun yang memperhatikan, dia memutuskan untuk diam-diam mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya. Batu roh adalah bahan bakar paling utama untuk meningkatkan kultivasinya. Dia berniat mengambil misi rahasia dari para senior untuk memperkuat dirinya. Tapi karena sekarang punya sistem OP, dia harus berpikir cerdas. Kebanyakan dari mereka itu miskin. Jadi, dia memutar otak, mencari cara cepat, dapat batu roh. Tepat saat itu, matanya tertuju pada murid luar dari Sekte Xuan bernama Wang Chan yang sedang berlatih. Zhao Mu pernah banyak dibantu Wang Chan saat awal diculik. Jadi ini saat yang pas untuk balas budi. Dia berencana memberikan 200 batu roh padanya, seluruh hasil jerih payahnya, selama setahun penuh. Yakin kalau sistem ini akan memberikan hasil lebih besar. Dia langsung melempar kantong itu pada Wang Chan. Awalnya, pria gemuk itu kebingungan. Tapi begitu melihat batu roh di dalamnya, dia girang setengah mati. Karena ini sangat berguna. Walau dia tidak tahu siapa pengirimnya. Tiba-tiba, sistem muncul dan memberi notifikasi. Kalau berkat, kalian pasti sudah nebak kelanjutannya kan? Sedekah Zhao Mu memicu pengembalian 5 kali lipat. Boom! Dia langsung dapat 100.000 batu roh. Cari uang. Ternyata segampang ini. Berkat bantuan sistem. Walau 100.000 batu roh belum terlalu mewah. Bayangkan, kalau dia memicu pengembalian 10.000 kali, 2 juta batu roh bisa dia dapatkan. Cukup untuk membuat semua orang yang merendahkannya sujud minta ampun nanti. Dia lalu iseng mencoba menyumbangkan batu roh dari sistem untuk mengecek apakah bisa memicu lebih banyak hadiah lagi. Dia melemparkan tumpukan batu roh yang lebih besar ke arah Wang Chan, yang lagi-lagi syok bukan main. Dia sampai mengira ini anugerah dewa, merasa telah menemukan donatur misterius, dan bersumpah akan berlatih gila-gilaan setelah ini. Sayangnya, Zhao Mu tidak mendapat balasan apa-apa. Membuktikan kalau sistem tidak bisa dicurangi seperti ini. Mendadak, seorang gadis menghampirinya dan kaget karena dia belum mati. Namanya adalah Lu Kai, gadis yang sangat cantik. Dan dia langsung menyapanya. Gadis ini juga murid luar yang mempelajari seni mistik 9 yin. Dulu dia sering merawat Zhao Mu di awal masuk sekte. Tapi, karena diancam Chu Jiran, dia berhenti menemuinya. Lu Kai sadar kalau kekuatan pria ini meningkat drastis. Tapi, Zhao Mu cuma beralasan kalau dia lagi beruntung. Tiba-tiba, gadis itu menggenggam tangannya erat, memintanya berhenti bercanda. Dia bilang kalau Chu Jiran, si wanita gila yang kemarin menyedotnya habis-habisan, sedang pergi beberapa hari ke depan. Lu Qi ternyata butuh bantuannya untuk latihan kultivasi. Dia memanggil pedang raksasa dan menaikinya, memaksa Zhao Mu ikut melompat ke atas pedang itu. Tapi karena Lu Kai terbang terlalu cepat, dia kehilangan keseimbangan. Zhao Mu berpegangan sekuat mungkin. Merasakan aura pria itu berubah, Lu Kai curiga. Apa dia memanfaatkan rubah itu? Zhao Mu membela diri, kalau rubah itu cuma menyedotnya, jadi tidak mungkin dia dapat untung. Lu Qi lalu mengingatkannya, kalau iblis memang terlihat baik, tapi cepat atau lambat, nyawanya akan melayang. Dia juga pamer kalau dirinya hampir mencapai ranah pembentukan yayasan dan siap menantang Chu Jiran. Kalau dia berhasil menang, Zhao Mu harus jadi pelayannya. Dan pria ini santai saja setuju. Lu Kai
merasa pria ini sangat dekat dengannya. Walau Zhao Mu sebenarnya bingung dengan sikap para wanita di sekte ini. Adegan lalu bergeser ke area dalam sekte Iblis Yuan. Lu Kai menegaskan kalau dia sudah diambang terobosan pembentukan yayasan. Kalau Zhao Mu mau membantu, dia akan memberinya pil vitalitas. Dia menyuruhnya duduk selagi dirinya mandi. Dan pria ini langsung tersenyum. Lu Kai berendam di air panas. Bertekad takkan ada yang menghentikannya hari ini. Mendadak, Zhao Mu muncul tepat di belakangnya. Membuat gadis itu malu, sekaligus bingung kenapa dia tiba-tiba ikut nyebur. Pria ini beralasan kalau waktu sangat berharga dan memaksa mereka mandi bareng. Percaya deh, dari sini semuanya bakal makin gila. Air kolam langsung beriak kencang. Setelahnya, Zhao Mu menghela napas. Gadis itu kelelahan dan tiba-tiba membocorkan rahasia kalau dia akan segera menikah. Sini ngumpul, kita bakal bahas cerita gila. Bulan depan, cowok yang mau dia nikahin itu Long Tianxiang. Dan dia pikir Zhao Mu udah kenal. Zhao Mu kaget banget. Long Tianxiang udah tembus tahap Nation Soul sebelum umur 30 tahun dan dipuja sebagai jenius nomor 1 yang jarang ada di sekte Yuan Demon. Long Tianxiang bukan cuma modal otot doang. Dia juga udah nguasain niat pedang sendiri. Dan beneran jadi ahli tingkat dewa. Zhao Mu sampai parno. Takut tokoh sekuat itu bakal nyadar kalau dia udah nyentuh Lu Kai. Tapi cewek itu nenangin dia. Jelasin. Kalau dulu waktu Long Tianxiang latihan buku pedang kuno, meridiannya rusak, dan dia berubah jadi Kasim. Dia cuma nggak bisa bilang siapa-siapa. Dan semua bakal aman terkendali. Pada akhirnya, dia rela ngasih kesuciannya ke Zhao Mu. Karena dia beneran suka sama cowok ini. Mereka pun mesra-mesraan. Walau Zhao Mu mikir mereka harus terus kerja keras. Apalagi dia. Adegan lalu, pindah ke keesokan harinya. Lu Kai tidur nyenyak di kasur. Sementara Zhao Mu udah bangun. Habis latihan energi red yang bareng cewek itu, dia dapat timbal balik besar. Dan intensitas sakret yang body miliknya makin nambah gila. Saat itu juga, sistem ngucapin selamat karena dia berhasil capai tahap foundation. Establishment. Zhao Mu sadar. Dia nyentuh tahap ini. Cepet banget. Kalau terus begini, dia bisa ngadepin Long Tianxiang dan keluarganya tanpa rasa takut sama sekali. Ngelihat cewek di sebelahnya, dia yakin harus langsung gerak. Dia narik bantalnya, bangunin cewek itu, dan nanya mana hadiah buatnya. Padahal habis dimanjain semalaman, dia nggak butuh-butuh amat sih. Terus, cewek itu ngasih dia pil. Muji-muji dia, dan bilang kalau dia udah nggak kuat lagi. Dia butuh tidur. Sebentar. Zhao Mu lihat. Cewek ini beneran nepatin janji dan sadar betapa baiknya dia. Karena dia emang harus bagi-bagi pil, ngapain repot nyari jauh-jauh. Targetnya ada di depan mata. Dia langsung masukin pil itu ke mulutnya. Waktu dikasih, dia dapat hadiah balik dari sistem, tapi cuma 30 kali lipat. Jelas dia nggak puas dong. Dia cuma punya 9 pil, dan mikir ribuan kali lipat. Kembalian baru pas. Nah, pas bagiin lebih banyak, akhirnya dia dapat balasan 3.000 kali lipat. Mantap. Lu Kai mulai ngerasain efeknya. Tapi keuntungan aslinya jatuh ke dia. Dia nyapai tingkat ke-7, pemurnian sumsum. Dia puas banget sama hasilnya. Origin Nurturing Pill yang bisa murniin sumsum ini emang punya efek nguatin fondasi dan nambah vitalitas. Tapi itu mah cuma efek tambahan aja. Keuntungan utama dari pil ini tuh buat ningkatin bakat tulang kultivator. Zhao Mu emang lahir bawa pure yang constitution. Jadi bakatnya udah dibilang dewa buat ukuran manusia biasa. Tapi perhatiin baik-baik bagian ini. Dibandingin sama Genius Sector. Bakat dia tuh biasa aja. Buat terbang lebih tinggi, dia harus ningkatin batas atas dari bakat tulang akarnya. Dia telan pil itu dan langsung ngerasain kekuatan gilanya. Dia sadar harus cepat-cepat murniin itu. Jadi dia duduk di lantai, madetin semua energi yang mulai meluap. Habis itu, dia berdiri
Dan Lu Kai langsung nyium bau busuk dari badannya. Nyuruh dia mandi saat itu juga. Dan dia setuju. Adegan pindah, pas dia lagi mandi, santai. Lu Kai nanya, apa? Dia udah tembus ke Foundation, Establishment Realm. Tanpa sadar, kalau efek origin, Nurturing Pill, beneran sekuat monster. Cewek itu sangat yakin, kalau cuma nyentuh tahap Foundation Establishment, nggak bakal murniin badannya segila itu. Dia penasaran, apa cowok ini minum pil lain? Tapi, Jaumu nggak bisa bahas soal Mero Purification Pill. Bisa gawat urusannya antara Jia, mukul tembok. Nanya, emangnya ini bukan hasil dari kultivasi ganda mereka? Biarpun gitu, kayaknya cewek ini masih belum nyentuh tahap core formation. Dan dia jadi rada malu. Zhao Mu langsung nyeletuk kalau dia kurang keras usahanya. Jadi, dia rela bantu lagi, gratis, tanpa biaya. Luke senang banget dengar tawaran ini. Dan Zhao Mu jelasin ini, biar dia bisa tembus tahap lebih cepat. Adegan pindah nunjukin Lucky, yang tepar abis di kasur. Sementara, Zhao Mu buru-buru pakai baju. Dia nyuruh cewek itu istirahat dan pergi duluan. Dia dapat balasan 10 kali lipat. Habis, asyik karaoke bareng cewek itu. Pas jalan keluar, sambil lompat semangat. Dia sadar, inilah kekuatan Foundation Establishment Realm. Badannya enteng banget bro. Nanti, kalau dia udah dapat pedang, terbang, dia pengen banget meluncur di langit. Keliling 4 lautan bebas. Selanjutnya, adegan pindah ke pasar luar. Sekte Jaumu lagi asik belanja dan ngelihat Star Slaying Guardian Sword yang ditempa dari besi meteor luar angkasa. Bodi pedangnya diukir matriks pusaran bintang yang bisa nyerap kekuatan bintang dan bikin serangan pedang makin mematikan. Tapi sayangnya, harganya 30.000 batu spiritual. Dia mikir, bakal dapat kembalian apa kalau ini dijadiin hadiah antara. Terus, ada yang manggil dia, cowok ganteng, dan teriak, akhirnya nemuin dia. Cowok ini kelihatannya kayak 3 kompor ditumpuk jadi satu. Ternyata, itu Mutai. Jaumu inget, si idiot ini selalu ngintilin Chu Jaeren, karena dia salah satu muridnya. Mutai, udah sering banget ngajak ribut, tapi selalu di-stop sama Chu Jaeren. Kemunculan Mutai ini malah pas banget buat Zaumu yang mau ngetes kekuatan barunya. Cowok bertanduk itu maju dengan muka emosi, habis denger kalau Zaumu ketemuan sama tunangannya yang terhormat lagi. Dia pengen tahu itu bener apa enggak. Zaumu dengan santai bilang ke Mutai, mau bener atau enggak ada bedanya buat dia. Ini bikin Mutai makin murka dan siap-siap ngelancarin pukulan maut ke muka Zaumu buat ngirim dia ke neraka. Zaumu, tanpa rasa takut sedikit pun, langsung ngangkat tangan dan nahan pukulan keras itu. Dia nyombong kalau dia dengan senang hati bakal terus nikmatin hidup bareng Chu Jaeren. Pasti kalian mikir, dia panik kan? Imutai kaget banget Zaumu udah nyentuh tahap Foundation Establishment. Imutai makin pamer kekuatannya dan ngasih peringatan ke Zaumu, biar nggak belagu, cuma karena udah ada kemajuan. Dia ngeluarin serangan beruntun buat pamerin kekuatan aslinya. Tapi Zaumu dengan gampang ngehindari semua pukulannya, kayak lagi senam pagi. Dia komentar, biarpun kekuatan Mutai lumayan, kecepatannya ampas banget. Di saat yang sama, dia sadar kalau Sacred Thread yang body miliknya ini emang kelewat dewa. Baru aja naik level, Zaumu udah gampang numbangin Mutai yang masuk top 100 di sekte luar. Dia mutusin buat gerak dan bilang kalau bacotannya udah cukup sampai sini. Dia matahin serangan Mutai, bikin lawannya itu ngeblank parah. Terus dia ambil ancang-ancang dan ngasih bogem mentah tepat di muka Mutai. Mutai jatuh gedebuk, bikin 3 kroco yang ngikutin dia jadi panik abis. Mereka buru-buru lari buat ngebantu bangunin bosnya. Salah satu dari mereka heran, apa Zaumu udah gila? Soalnya kelihatannya dia nggak tahu soal status keluarga baru di dalam sekte. Gara-gara omongan cowok itu, Zaumu mendadak ingat sesuatu. Dia ngambil pedang yang baru aja dia beli dan ngelempar itu ke arah cowok yang lagi mapah Mutai.
Pedangnya melesat lurus dan nancap di tembok. Ini beneran peringatan keras. Kroconya mutai. Nuntut penjelasan maksudnya apa. Zhao Mu langsung ngegas, bilang kalau pedang terbang itu harganya 30.000 batu spiritual dan bisa dipakai buat bayar biaya rumah sakit. Ngerasa itu udah cukup untung. Mereka pun nerima. Detik itu juga, sistem ngabarin kalau dengan nyumbangin pedang itu dia dapat imbalan 1000 kali lipat. Dia juga dapat pedang terbang kelas 5, walau menurutnya hadiah itu masih kurang greget sih. Sementara itu, Kroco mutai makin naik darah dan maju nyamperin dia sambil nodongin senjata tajam. Zhao Mu sadar mereka benar-benar cari mati. Dia nggak bakal tanggung jawab kalau sampai harus bertindak kasar. Tapi, sebelum mereka nyerang, ada orang yang datang dan mereka berdua langsung ambruk ke tanah. Nahan sakit, kebingungan. Zhao Mu cuma nontonin aja. Seorang cewek muncul, nanya, siapa yang berani ngelaporin masalah ini duluan? Dia tegasin, kalau dia lihat pakai mata kepala sendiri mereka berdua. Yang nyerang Zhao Mu, namanya Mu Jiuling. Dia nyamperin Zhao Mu dan ngomel kalau cowok itu kelewat. Ceroboh. Padahal dia udah ngingetin banget, kalau ngadepin musuh tuh, harus nebas rumput sampai ke akarnya. Dua cowok itu denger omongannya dan langsung mendidih. Narik kesimpulan, kalau cewek ini beneran sombong abis. Mereka nantang. Nanya apa? Dia tahu siapa bos mereka. Pecundang ini emang cuma bisa numpang nama bos, saking kasihannya. Mu Jiuling nggak ngebiarin dua sampah ini belagu. Di depannya, dia nyebutin namanya lantang banget. Nanya apa? Mereka punya masalah sama itu. Pas sadar siapa dia, mereka langsung kicep dan kabur. Ternyata cewek ini adalah kakak perempuannya. Dari gimana menurut kalian? Ceritanya makin gila kan? Sini kumpul bareng gue. Kita bakal lihat momen terkocak. Hari ini, Mu Jiuling cuma natap sinis. Dua pengecut sekte dalam yang kabur ketakutan. Terus, dia langsung nunjuk wajah Zhao Mu. Jalan makin deket, sampai neken dadanya pakai jarinya yang lentik. Cewek ini nanya, apa Zhao Mu lupa pesan sponsor buat nyebut namanya kalau ada bahaya di masa depan? Si cowok malah cenggo. Beneran gak paham maksud gebetannya ini apaan. Dasar kurang peka. Dia ngomel. Untung aja dia muncul tepat waktu. Kalau cowok ini sampai mati, dia bakal panik setengah mati. Soalnya, mana ada lagi calon suami idaman yang tersisa buat dia. Zhao Mu sendiri sadar banget. Sejak awal dia masuk sekte. Cewek ini udah nargetin dia. Dan denger ya, bukan karena kekuatan yang murni miliknya, tapi murni karena tampangnya yang ganteng maksimal. Mu Jiuling dari sekte iblis Yuan ini beneran bucin visual. Siapa sangka, kan cewek sangar ini punya sisi unyu begini. Zhao Mu langsung nyubit pipi cewek itu gemes. Bilang kalau semuanya aman terkendali. Dia juga ngingetin, karakter utama kayak dia nggak bakal mati secepat yang dia kira. Tapi, cewek itu cuma nggak mau calon suaminya kenapa-napa. Terus, dia nyuruh Zhao Mu ikut. Dan langsung terbang bawa cowok itu. Gila. Terbang tanpa pedang itu, level dewa. Cuma bisa dilakuin sama kultivator tahap formasi inti. Zhao Mu sampai batin. Sebenarnya sekuat apa sih ayangnya ini? Nggak lama. Mereka sampai di suatu tempat dan mendarat. Zhao Mu langsung ngerasain energi spiritual yang super kental. Dan nebak-nebak. Jangan-jangan, ini tanah suci, pusat sekte iblis. Mu Jiuling nyuruh dia masuk. Mamerin markas pribadinya. Di dalam, dia cerita, kalau ini tempat nongkrongnya, buat baca buku dan rebahan santai. Ya, walaupun dia ngaku jarang banget mampir, tiba-tiba aja, cewek itu langsung lompat ke kasur. Terus nanya, kenapa Zhao Mu cuma bengong di situ? Dia ngajak cowok itu rebahan bareng. Wah, bahaya nih. Zhao Mu buru-buru ngingetin supaya dia jangan macem-macem. Soalnya, iman dia setipis tisu. Mu Jiuling cuman muter bola mata. Sadar cowok ini emang otaknya agak mesum. Dia langsung ngelempar beberapa buku tebel ke mukanya, manual asli teknik pedang, dan kitab mistis, Jantung Kai, Inti Seni Pedang. Zhao Mu kaget. Kok dia tahu kalau dia pengen belajar pedang? Mu Jiuling santai jawab. Karena cowok itu
baru aja naik level ke tahap pembentukan fondasi, belum lama. Ini, makanya, dia langsung ngebut ke pasar buat beli pedang terbang. Instingnya bener. Cowoknya emang mau jadi pendekar pedang. Dia nyerahin pedangnya, tapi ngingetin kalau itu barang kelas 4 dan punya elemen es yang super dingin. Sambil ngehela napas, dia bilang, energi yang murni di badan cowok itu meledak-ledak. Nah, pedang es ini cocok banget buat nekan api iblisnya. Hitung-hitung, ngurangin pikiran kotor cowok itu setiap hari, ya kan? Zomu melonggu. Cewek ini perhatiannya kelewatan banget. Akhirnya, Muji Uling nyuruh dia nginep beberapa hari buat fokus latihan pedang. Sementara, dia yang bakal ngurusin urusan luarnya. Beneran bos idaman? Dia juga ngingetin. Karena dia udah tembus pembentukan fondasi. Dia nggak perlu lagi jadi murid babu kasta bawah. Dia bakal nyuruh orang buat nge-upgrade token muridnya. Jadi, setara sekte luar nanti. Nah, dengerin baik-baik ya. Ini nih momen epiknya. Waktu Zomu nanya, siapa sebenarnya cewek ini? Dia dengan santai jawab kalau dia itu masa depan yang bakal dinikahinya. Muji Yuling, beneran main. Taktik jangka panjang. Nabung perhatian dulu, baru dipanen belakangan. Pas cewek itu pergi, Zomu senyum-senyum sendiri. Sadar kalau skill ngerdus cewek itu tingkat dewa. Tapi dia tahu latihan pedang itu tetap jadi prioritas utama. Sekarang, jadi, dia langsung duduk bersila dan mulai kultivasi. Ujung-ujungnya, dia malah ambruk kecapekan sambil garuk-garuk kepala. Padahal dia udah nelan pil pembersih sumsum buat ningkatin bakat bawaannya. Tapi, kok belajar kendali pedang aja susahnya minta ampun? Setelah dipikir lagi, pil itu cuma nge-upgrade body fisiknya doang. Tapi, jelas nggak nambah daya tangkap otaknya sama sekali. Dia mulai pusing, harus ngapain. Punya sistem cheat sih, tapi kalau kultivasi mandek gara-gara otak lemot, ya dia bakal bernasib apes seumur hidup. Pas banget, tiba-tiba ada makhluk aneh muncul di sebelahnya. Pas ngelihat itu, otak liciknya muter. Dia ingat, kalau bagi-bagi ilmu itu bisa dihitung donasi. Jadi dia yakin, ngajarin orang juga bisa memicu sistem cashback. Dia ngelihat kambing jelek itu kayaknya lagi gabut. Jadi dia mutusin buat ngajarin tabel perkalian. Si kambing langsung error. Otaknya cuman gara-gara denger. Hal itu bener aja. Sistem langsung bunyi. Ngasih tahu dia berhasil nyerahin ilmu ke hewan iblis. Memicu cashback 100 kali lipat. Daya tangkap otaknya langsung meroket drastis. Zomo kaget, kegirangan. Trik gilanya beneran sukses. Dia lanjut kultivasi lagi. Dan kali ini rasanya beda banget. Buku kungfu yang tadinya kayak huruf alien, sekarang jadi gampang banget buat dipahami. Tapi, kalian pasti mikir hal yang sama kan? Bakat segini doang, jelas nggak cukup buat bertahan hidup. Dia ngelirik kambing malang itu lagi, dan dapat ide gila baru. Anggap aja kambingnya haus ilmu. Jadi, dia sebagai guru dadakan, mau ngajarin materi baru, teorema geometri. Pas dia ngajarin cara ngitung rumus, boom, sistem ngasih cashback 100 kali lipat lagi. Otaknya makin encer parah. Tapi sayangnya, dia udah mentok. Di batas maksimal, dia harus naik level ke ranah berikutnya. Kalau mau makin pintar. Tapi ya, dia nggak panik-panik amat. Dengan IQ-nya yang sekarang, buku kultivasi manapun bisa dia libas. Tanpa keringat. Buktinya, dia langsung menguasai tinju fajra, seni petir, angin merah. Bahkan, hampir nyetrum, si kambing malang pakai jurus itu. Nggak cuma itu, 3 bakat dari seni ilahi, 6 takdir juga berhasil. Dia kuasai. Semua ini tuh jurus tingkat kuning yang overpowered banget buat levelnya. Sekarang, dia udah hafal di luar kepala. Jadi bisa langsung ditulis ulang dan dibagikan ke orang lain. Pokoknya, dia mau manfaatin sistem ini semaksimal mungkin. Tiba-tiba, kambing aneh tadi nyamperin dia, sambil bawa tulang di mulutnya. Zomu bingung, mikir nih. Hewan ngasih tulang apaan? Dia ngelus kambingnya, terus ngambil tulangnya. Lumayan lah buat bikin kuah kaldu nanti. Tiba-tiba tulangnya nyala warna ungu terang. Zumiu Meroto, ternyata isinya itu
Seni kalsium Xuanming. Asli. Dia nggak nyangka, kambing jelek bisa ngasih jurus rahasia. Dia langsung duduk, bersila. Sistem mendeteksi seni kekacauan Junming, dan dia mempelajarinya. Otomatis, tapi mendadak. Kepalanya sakit luar biasa. Dan dia langsung muntah. Darah. Sampai bikin si kambing kaget setengah mati. Zomu baru sadar. Walaupun udah mentok di tahap pembentukan fondasi, otaknya tetap nggak kuat nampung jurus ini. Jia jadi mikir, jangan-jangan ini jurus tingkat bumi atau malah tingkat surga. Tiba-tiba, Mu Jiuling balik. Dia panik lihat kekacauan itu. Buru-buru dia nyamperin dan ngebantuin Zomu berdiri. Langsung nyalahin dirinya sendiri karena udah ngasih jurus pedang yang terlalu susah buat dipelajari. Zomu nyoba ngomong kalau masalahnya bukan di situ. Tapi Mu Jiuling langsung motong. Bilang kalau kultivasi itu nggak bisa instan. Cewek itu rupanya bawain makanan. Dan langsung nyuapin Zomu kayak anak TK. Nyuruh dia buka mulut lebar-lebar. Kesempatan dalam kesempitan. Zomu nikmatin banget momen dimanja. Ayang beneran dilayanin Mbak Raja. Habis makan, Zomu nyerahin jurus dari tulang tadi. Penasaran, apa cewek ini butuh? Mu Jiuling ngambil tulangnya sambil heran. Dari mana cowok ini dapat jurus gituan? Mu jelasin kalau ada hewan iblis kecil yang ngasih itu ke dia. Karena jurusnya terlalu level dewa dan otaknya nggak nyampe, dia kasih aja ke Mu Jiuling. Langsung dong, sistem ngasih cashback 60 kali lipat. Sebagai hadiah, karena ngasih barang ke gebetannya, dia juga dapat bonus seni Xuanming yang murni. Nggak pakai lama. Pas dia ngelirik gulungannya, sistem langsung nge-scan kalau seni Shen yang murni ini 100% cocok sama tubuh suci yang merah miliknya. Sistem nawarin buat langsung belajar. Tapi dia milih nge-skip dulu. Dia nggak tahu bakal butuh waktu berapa lama. Dan nggak mau bikin si cewek curiga. Di sisi lain, Mu Jiuling malah ngamuk brutal. Dia ngatain si kambing. Anjing bau. Nuduh tuh, hewan nyolong jurusnya lagi. Dan hampir ngebunuh calon suaminya. Padahal, Zomu sehat walafiat. Dia ngejelasin, untung aja cowoknya nggak maksa buat kultivasi jurus itu. Masalahnya, Zomu punya fisik yang murni. Sedangkan jurus di tulang itu punya atribut kekacauan. Kalau sampai dipaksain, bakal bentrok parah sama tubuh yang murninya. Saluran meridiannya bisa meledak hancur lebur. Dan dia bisa mati konyol saat itu juga. Mendengar itu, Mu akhirnya sadar kenapa dia gagal total. Ternyata bukan gara-gara otaknya yang lemot kayak yang dia kira. Mu Jiuling nenangin dia. Bilang kalau fisiknya itu super langka. Jadi, gimana menurut kalian? Punya cewek overpowered yang rela nyariin jurus buat kita itu rezeki kan? Dia butuh waktu. Jadi dia nyaranin latihan teknik dasar dulu. Dengar, kalian dan aku akan melihat sesuatu yang gila. Zomu sadar, gadis ini terlalu baik padanya. Dan dia ingin tahu apa jebakannya. Semuanya terasa sangat mencurigakan. Gadis itu hanya ingin dia menyerah padanya. Asalkan dia mau menjadi pasangan diaunya. Dia menjamin Zomu akan hidup nyaman di sekte Iblis Yuan, makan enak dan minum anggur berkualitas. Dan tak ada yang berani menyentuh sehelai pun rambutnya. Tiba-tiba, seseorang muncul berteriak bahwa semua ini omong kosong. Memancarkan aura mengerikan dan langsung menghancurkan seluruh rumah itu. Mu Jiuling panik mengkhawatirkan Zomu. Zomu mendongak dan merasakan tekanan aura yang gila. Tanpa tahu siapa orang itu. Mu Jiuling bingung kenapa gurunya tiba-tiba ada di sana. Gurunya tampak bingung, bertanya apakah kehadirannya merusak niat baik Mu Jiuling. Dengan cepat, Mu Jiuling meyakinkan sang guru bahwa dia tidak akan pernah berani melakukan itu. Sang guru sangat menyayangi muridnya, berniat melatih Mu Jiuling demi memperkuat posisinya sebagai orang suci sekte. Tapi di mata gurunya, Mu Jiuling malah malas-malasan soal kultivasi. Gadis itu malah membawa pelayan rahasia untuk menggoda dan bersenang-senang. Zomu melihat guru itu tampil begitu angkuh. Saat itu juga, Mu Jiuling langsung berlutut.
Dia meminta maaf. Sadar telah melakukan kesalahan fatal. Melihat muridnya mengaku salah, sang guru memutuskan memberi satu kesempatan. Syaratnya, Mu Jiuling harus membunuh pelayan itu sendiri. Ini demi memutus ikatan emosionalnya. Setelah itu, dia harus ikut kembali ke puncak awan ungu untuk kultivasi tertutup selama 30 tahun. Penuh, Mu Jiuling kaget mendengarnya. Gurunya lalu melempar pedang hingga tertancap keras di tanah. Mu Jiuling mencoba menjelaskan bahwa ini bukan salah Zoumu, dan hati daunya bisa hancur, membuat kultivasinya nanti berantakan. Tapi, perhatikan baik-baik, gurunya menganggap kata-kata itu sebagai ancaman dan langsung memamerkan kekuatan gilanya di depan mereka berdua. Zoumu akhirnya sadar betul, guru ini sangat ketat, menempatkan muridnya di posisi sulit dan menyerang mereka berdua. Mu Jiuling pusing dan Zoumu menahannya, menyuruhnya cepat menyerap energi spiritual miliknya. Sang guru kaget melihat pemuda itu mengirimkan energi yang murni. Dia baru sadar, Zoumu telah membangkitkan tubuh suci yang merah. Zoumu membenarkan dan memuji. Mata gurunya memang tajam. Sang guru tahu bahwa tubuh suci yang merah ini sangat langka dan sulit ditemukan. Lalu dia mulai melihat potensi besar dalam diri Zoumu. Mu Jiuling yang polos terang-terangan bilang, jika tahu dari awal, dia pasti sudah mengikatnya di kasur. Zoumu langsung kebingungan. Gurunya sampai batuk keras untuk memperingatkan muridnya bahwa dirinya masih ada di sana. Mu Jiuling minta maaf karena asal bicara, dan Zoumu ikut tersenyum canggung. Saat itu, mereka seharusnya melupakan insiden konyol tersebut. Demi Mu Jiuling, gurunya sudi mengampuni nyawa Zoumu hari itu. Dia membawa muridnya pergi, memberi syarat bahwa Zoumu harus kembali ke sekte luar dan tak boleh mencari Mu Jiuling sebelum mencapai tahap jiwa baru lahir. Zoumu ketakutan. Sadar wanita gila itu bisa membunuhnya hanya dengan pikiran. Dia tahu harus jadi jauh lebih kuat. Layar berpindah ke asrama pelayan. Zoumu akhirnya tiba dengan selamat. Perjalanan tadi berbahaya, tapi dia setidaknya mendapat teknik kultivasi bumi tingkat tinggi dan teknik pedang terbang tingkat 4. Langsung duduk. Dia memakai sistem untuk mempelajari jurus itu. Kecepatan kultivasi sistem ini gila-gilaan. Dia yakin ini efek gabungan seni Xuan Ming yang murni dengan tubuh suci yang merah. Sistem lalu mendeteksi bahwa energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya sangat tidak cukup. Sistem bertanya, apakah dia mau menyerap energi spiritual tambahan? Dia setuju. Dan seketika puluhan batu spiritual muncul, memancarkan energi. Dia menghabiskan seharian penuh untuk ini. Lanjut terus sampai malam. Pada akhirnya, dia baru sadar bahwa 70.000 batu spiritual simpanannya ludes tanpa sisa. Tapi dia tidak peduli, karena dia langsung menembus lapis ketiga tahap pendirian yayasan hanya dalam semalam. Gila, kan? Tapi satu hal yang pasti, dia butuh cara cepat untuk menghasilkan uang. Saat keluar, ada beberapa pria menunggunya. Salah satunya, seorang murid pelayan dengan 2 lapis pemurnian Qi bernama Hu Chang, mengejek Zoumu karena mendapat banyak hadiah dari Chujaran dan menantangnya. Zoumu langsung ingat si berandal Hu Chang. Orang ini sering memakai kultivasinya untuk menindas pria dan melecehkan wanita layaknya tiran. Siapapun yang melawannya pasti mati. Saat itulah, dengan santai, Zoumu malah bertanya, apakah Hu Chang sudah menimbun banyak batu spiritual setelah seharian merampok orang? Hu Chang langsung murka mendengar hinaan itu. Dia bersiap menyerang Zoumu habis-habisan. Kalian dan aku sama-sama tahu ini akan epik. Zoumu dengan santai menghindari serangan itu. Mengejek Hu Chang terlalu lambat dan tak akan pernah bisa menyentuhnya. Lalu, Zoumu memberi contoh cara bertarung sungguhan, mendaratkan pukulan telak tepat di wajah Hu Chang. Anak buahnya syok berat melihat bos mereka tumbang satu pukulan, lalu panik mengecek keadaannya. Hu Chang yang marah besar membentak anak buahnya, bertanya, apa mereka bicara dengan Zoumu?
karena dia akhirnya sadar. Zomu sudah menembus tahap pendirian yayasan. Zomu tidak menyangka auranya sangat kentara. Hu Chang menyuruh kacungnya menyerang bersamaan. Kesal mereka hanya diam bengong. Dua pria itu maju, yakin bisa menghabisi Zomu. Tapi Zomu bergerak sangat luas. Para penonton tak habis pikir. Bagaimana dia bisa mencapai tahap pendirian yayasan? Secepat itu, gerakannya benar-benar luar biasa. Salah satu penonton bahkan bersorak untuknya. Zomu memusatkan tenaga di jarinya dan mementalkan anak buah Hu Chang melayang jauh ke udara. Tiba-tiba, secara acak, Hu Chang berubah wujud menjadi harimau buas dan menerkam Zomu dengan kecepatan gila, berniat mengirimnya ke neraka. Tapi faktanya, tak ada satupun serangannya yang kena. Zomu membalas dengan sangat keras, hingga Hu Chang terpental beberapa meter dan malah mendarat menimpa temannya sendiri. Makin ngamuk, dia mengancam lagi. Tapi Zomu melesat, dan sudah berdiri elegan di ujung jari kakinya. Dia lalu menginjak si manusia harimau dengan brutal. Membungkam mulutnya. Semua orang langsung memujanya seolah dia meluapkan rasa frustrasi mereka. Lagi pula, mereka sudah muak terus. Ditindas oleh Hu Chang, dan tak menyangka, Zomu akan menyelamatkan mereka. Zomu menyuruh semua orang menyingkir, lalu dengan cepat menarik tas dari saku Hu Chang. Isinya ribuan batu spiritual, hasil rampasan Hu Chang. Zomu mengumumkan akan mengembalikan semuanya kepada pemilik aslinya. Dia mulai melempar batu-batu itu ke kerumunan yang bersorak gembira, mendoakannya panjang umur. Batu spiritual bertebaran, layaknya keajaiban. Sistem mencatat dia mendonasikan lebih dari 9.000 batu, lalu memberinya hadiah balasan 1.000 kali lipat, memberinya 9 juta batu spiritual. Zomu tertawa. Dia tak akan miskin dalam waktu dekat. Dia lalu menemui Wang Chan. Berterima kasih karena telah merawatnya sejak masuk sekte dan ingin memberinya hadiah. Wang Chan kaget melihat pil pemurnian Qi yang super mahal dan menolaknya. Tapi Zomu tidak peduli dan langsung menjejalkan pil itu ke mulut Wang Chan. Biar cepat, sistem kembali memberinya hadiah 100 kali lipat, berupa pil pendirian yayasan tingkat 2. Saat itu, Wang Chan terbatuk, merasa curiga karena Zomu masih berada di tahap awal dan kawanan Hu Chang. Bukan ancaman sepele. Dia menyarankan Zomu bergabung ke sekte luar agar cepat mendapat pelindung. Zomu setuju, berniat melakukan hal itu. Layar berpindah ke aula administrasi sekte luar. Di sana, seorang pria berdiri di dekat kuali yang menyala hebat. Pria ini, Jiang Dingkun, adalah manajer sekte luar. Zomu masuk dan menyapanya. Jiang Dingkun bergerak, lalu bum! Kuali itu terbalik tumpah, membuatnya berteriak keras. Debu mengepul tebal. Percayalah padaku, kalian harus melihat wajah Jiang Dingkun. Mari kita mulai, kawan. Manajer itu menyalahkan Zomu karena mengganggunya, mengklaim dia merusak proses pemurnian pil dan menyuruhnya segera pergi. Zomu jelas kebingungan. Padahal, dia melihat sendiri bahwa manajer itu sebenarnya sengaja menghancurkan pemurnian pil tersebut. Dilihat dari suhunya, Zomu sadar bahwa pria itu sama sekali tidak sedang memurnikan pil Qi ungu yang berharga. Dia benar-benar tidak paham mengapa Jiang Dingkun mempersulit dirinya dan curiga ada seseorang yang memberinya perintah rahasia. Melihat Zomu masih berdiri di sana, Jiang Dingkun dengan ketus mendesaknya untuk segera pergi. Tapi tenang saja, Zomu dengan santai meminta sang manajer untuk tidak terbawa emosi. Dia langsung mengeluarkan 50.000 batu spiritual, berharap manajer itu menerimanya dengan senyuman. Jiang Dingkun seketika terbelalak melihat jumlah kantong batu yang dipamerkan oleh Zomu. Sampai-sampai pria itu menyemburkan tehnya. Dia akhirnya sadar bahwa Zomu datang untuk mengurus plakat identitas murid sekte luar dan langsung berjanji akan mengurusnya. Saat itu juga, Zomu merasa dia mungkin merepotkan manajer itu. Jadi, dia ingin tahu siapa yang berusaha menghalanginya naik tingkat menjadi murid sekte luar.
Jiang Ding. Kun beralasan, dia cuma menerima uang untuk menyelesaikan masalah orang, dan tidak berani melakukan hal licik seperti menjual informasi orang lain. Jumu paham, dan langsung menyodorkan lebih banyak kantong batu spiritual. Bertanya, apakah itu sudah cukup? Jandingge Kunta, Senggangge, sampai terbatuk-batuk, lalu memberi isyarat agar Jumu mendekat, menggunakan batu dan debu. Jiang Dingkun menggambar seekor rubah di tanah. Jumu langsung sadar kalau Chu Jiaran ada di balik semua ini. Wanita itu punya status dewa di sekte luar, dengan mata-mata di mana-mana. Jika dia terus berkeliaran di sana, dia tahu bahwa cepat atau lambat Chu Jiaran pasti akan menangkapnya. Jumu berterima kasih atas informasi itu, dan Jiang Dingkun menegaskan bahwa dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Adegan kemudian beralih ke Ju Emu yang sedang menunggangi pedang terbangnya. Dia pikir dia hanya bisa menemui Lukai, jadi dia memutuskan sembunyi di rumahnya sebentar agar tidak menarik perhatian. Saat tiba, dia melihat beberapa pria meninggalkan kamar Lukai yang memancing rasa penasarannya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Di antara mereka ada Long Tianshang dari sekte Iblis Yuan, peringkat kelima, dan Liu Haikong, salah satu dari 12 tetua. Liu Haikong menyatakan, karena cucunya Lu Kai sudah mencapai tahap formasi inti aliansi pernikahan, mereka harus segera dijadwalkan. Long Tianshang memberitahu sang tetua bahwa begitu dia meraih juara pertama di kompetisi berburu besar tahun ini, dia akan menikahi cucunya. Liu Haikong dengan antusias menantikan hari pernikahan itu. Jumu menyadari Long Tianshang berada di dekat situ. Meski begitu, dia mendekati Lukai untuk memastikannya. Saat melihatnya, wajah Lukai berseri-seri. Jumu bertanya, apakah Long Tianshang datang untuk membahas pernikahan? Lukai bahkan tidak sudi namanya disebut. Di depannya, dia benci mendengarnya. Dia menggenggam lengan Jumu, ingin tahu kenapa dia datang menemuinya. Jumu menjelaskan bahwa ini semua gara-gara rubah sialan itu yang telah menghalanginya untuk masuk ke sekte luar. Lukai tidak suka mendengarnya dan memintanya bersabar. Dia baru saja menembus tahap formasi inti dan hanya ingin menstabilkan kultivasinya sebelum menantang Chu Jiaran. Dalam beberapa hari, gadis itu sangat yakin bisa mencapai formasi inti dengan cepat berkat dirinya. Dia duduk di pangkuan Jumu, dan Jumu memperingatkan kalau kekuatan yang merah miliknya tidak bisa ditahan. Tapi dia melarangnya menahan diri. Dia ingin Jumu membantunya berkultivasi. Pada akhirnya, mereka malah asyik merakit kepingan Lego bersama, walau ada Long Tianshang di sana. Adegan lalu beralih ke Jumu yang terbangun. Dengan sistem memberitahukan bahwa imbalan dari kekuatan yang merah miliknya adalah 500 kali lipat, yang menurutnya terlalu kecil. Sistem menjelaskan bahwa Jumu telah dipanen oleh Luki berkali-kali, sehingga imbalannya menyusut. Dia sadar kalau terlalu fokus pada satu orang akan merusak rasio pengalinya. Dia pikir akan lebih baik jika dia mencari beberapa kakak seperguruan untuk berkultivasi dengannya demi meningkatkan pengalih sistem. Namun, dia memutuskan untuk mengurus hal itu nanti saja. Dia buru-buru duduk dan menggunakan batu spiritual miliknya untuk memperkuat kultivasinya mencapai lapisan keempat tahap pendirian yayasan. Sungguh aneh, karena dia belum menembus lapisan kelima. Dia juga menyadari bahwa menguras sumber daya tubuh sucinya butuh energi yang luar biasa besar. Jadi, dia harus terus menimbun sumber daya. Tiba-tiba, dia melihat sosok lewat. Jadi, dia membuka jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan malah bertatapan langsung dengan Sang Suci. Kalian pasti ikutan kaget melihat ini kan? Dia benar-benar malu. Sang Suci mengizinkannya memanggilnya Zixuan. Jumu yang sangat canggung ingin tahu maksud kedatangan Zixuan, terutama kenapa dia mencarinya. Sang Suci tampak termenung. Wanita itu menyentuh perutnya, menjelaskan
bahwa dia butuh kekuatan yang murni miliknya untuk berkultivasi. Jumu gagal paham dan mendorongnya menjauh, memintanya berhenti bercanda. Teknik panen memiliki efisiensi yang lambat di tahap akhir, jadi dia yakin wanita itu tidak butuh bantuannya. Zixuan menjadi sangat murka dan melemparnya keras ke dinding. Saat Jumu merasakan tekanan spiritual mengerikan yang dipancarkannya, Zixuan menyuruhnya berhenti mengoceh dan menuntut jawaban tegas. Apakah dia bersedia membantu atau tidak? Jumu merasa perintah harus dipatuhi dan hanya bisa membatin bahwa saat ada kesempatan, dia akan menaklukkannya. Tapi masalahnya, dia tidak tahu preferensi wanita itu untuk membantu kultivasinya. Dengan benar, Zixuan menegaskan agar dia tidak menanyakan hal yang bukan urusannya, lalu membuka sebuah portal. Adegan beralih ke kediaman Gua Langit Ungu. Zixiu membawa pemuda itu melewati portal, menyuruhnya untuk mengikuti. Dia menjelaskan bahwa ini adalah Gua Langit Ungu, tempatnya berkultivasi dalam pengasingan. Jadi, tidak ada yang akan mengganggu. Zomu tanpa pikir panjang, langsung mulai mengatur celananya. Membuat wanita itu kebingungan melihat kelakuannya. Pemuda itu beralasan ingin memulai kerjasama. Tapi Zixiu dengan tegas menolak dan berkata, dia tidak butuh hal semacam itu. Dia sudah punya metodenya sendiri. Zomu mengira Sang Suci suka mengambil inisiatif. Tapi sebelum dia selesai bicara, Sang Suci Zixuan dengan secepat kilat mengikatnya, memerintahkannya untuk menutup mata dan mulut. Saat itu juga, dia memaksa Zomu membantunya berkultivasi, mengancam nyawanya akan melayang jika menolak. Tiba-tiba, dia melempar pemuda malang itu ke air, memaksanya mandi. Setelah itu, Zomu merasa dia sedang bermimpi. Tapi sebelum dia bisa protes, Zixuan menyuruhnya diam dan melemparnya ke atas meja. Dia benar-benar linglung. Dia tak menyangka Sang Suci bisa sekasar ini. Dan pada akhirnya, dia tak bisa melawan. Tiba-tiba, dia merasakan jilatan di wajahnya dan tidak paham apa yang sedang terjadi. Dia bingung kemana perginya Sang Suci. Dua makhluk humanoid tiba-tiba mendudukinya. Yang di sebelah kiri adalah An Lilei, dan yang di kanan adalah An Yuan. Melihat reaksi kagetnya, mereka heran, ada apa? Bahkan bertanya-tanya, apakah wujud mereka kurang menarik untuknya? Keduanya adalah boneka ciptaan Zixuan, yang ditugaskan mengumpulkan kekuatan yang merah. Miliknya, mereka mengklaim akan selesai dalam 2 jam, dan dia harus bekerja sama sepenuhnya. Yang jelas, membuat Zomu kesal. Sang Suci ternyata memakai alat pengganti untuk mengekstrak kekuatan yang merah, dan prosesnya memakan waktu 2 jam. Zomu merasa ditelantarkan oleh Zixuan. Karena frustrasi, dia melempar salah satu boneka itu, menyatakan akan memamerkan kekuatannya. Boneka yang satunya marah, mencengkram lengannya, dan memohon agar dia sedikit lembut pada saudarinya. Zomu dibuat benar-benar kebingungan. Mendengar keributan itu, Zixuan cuma ingin tahu kapan Zomu akan selesai dan mengatainya brengsek. Kedua, boneka gadis kucing itu kelelahan total. Zomu pergi ke air untuk bersantai. Setelah kerja kerasnya, menyadari bahwa sumber air panas itu meningkatkan kekuatannya. Meski sudah memeras tenaga, dia tetap merasa bugar. Dia melihat kedua boneka itu bangkit menghampiri majikan mereka. Hancur berantakan gara-gara dirinya. Mereka pasrah jika dihukum mati oleh Zixuan karena membuat keterlambatan. Tapi, mereka menyalahkan Zomu sitiran. Zixuan sama sekali tidak menyalahkan mereka karena dia menyaksikan seluruh prosesnya. Dia menyuruh mereka meninggalkan cairan yang merah di sana, lalu turun untuk memulihkan diri. Kemudian, Zixuan mendekati Zomu. Pemuda itu cemas performanya mengecewakan. Tapi dengan santai, wanita itu menyatakan, itu lumayan saja. Lalu melempar sekantong imbalan. Pemuda itu kegirangan, melihat 10 juta batu spiritual di sana, dan wanita itu juga memberinya 4 benda lagi. Sampai sini dulu kawan, pastikan kalian kembali untuk melihat kelanjutannya. Sini kumpul, kita bakal bahas gimana murah hatinya, sang saintis ngasih banyak botol fondasi kultivasi
tingkat tinggi. Dia nanya, apa aja kerjaan Zomu belakangan ini? Zomu cuma bilang, kalau dia mau menyerap energi yang merah. Efeknya bakal jauh lebih gila kalau pakai jalur kultivasi ganda. Pipi Zixuan langsung merah merona. Dia buru-buru buka portal. Nggak berani natap mata Zomu. Pas Zomu mau jelasin situasinya, tiba-tiba aja dia udah balik lagi ke tempat asalnya. Rumah Lukai. Kemampuan saintis ini emang di luar nalar. Tiba-tiba panel sistem munculin notifikasi. Karena Zomu udah nyumbangin energi yang merah dalam jumlah super besar. Tubuh suci yang merahnya langsung naik level drastis. Zomu buru-buru duduk. Tebakannya selama ini 100% akurat. Ganti pasangan kultivasi. Ternyata beneran ngasih hadiah sistem yang jauh lebih mantap. Karena sang saintis butuh energi yang merah miliknya. Zomu yakin posisinya di sekte bakal aman, sentosa. Pindah adegan ke Zixuan yang lagi pegang nampan. Dia cuma bisa berharap energi milik Zomu nggak bakal bikin dia kecewa. Zixuan teringat kejadian barusan. Tapi dia nggak mau pikiran kotor itu ganggu kultivasinya. Dua boneka di sana terus ngawasin. Penasaran apa cairan yang merah milik Zomu ini? Punya efek samping buat saintis. Besok paginya, seorang cewek berambut abu-abu bangun tidur. Tunggu. Wujud Lukai tiba-tiba berubah. Dia kaget. Lihat Zomu udah duduk anteng di lantai, fokus, ngumpulin tenaga. Dia nyadar Zomu bangun lebih awal buat kultivasi. Tumben banget, jadi rajin. Zomu senyum, sambil bilang, kalau dia nggak sengaja dapat inspirasi buat terobosan baru. Lukai langsung girang, meluk lengan Zomu. Karena ranah kultivasinya udah naik. Lukai ngajakin dia buat ikut tantangan pendakian jalan langit bareng-bareng. Adegan pindah ke area pendakian jalan langit, sebuah ranah rahasia kuno milik sekte Iblis Yuan. Tempat ini punya 12 lantai. Normalnya, siapapun yang berhasil nembus lantai 3, udah pasti masuk daftar 100 besar, peringkat kebanggaan langit sekte luar. Kenapa? Karena mulai lantai 3, monster iblis tingkat pembentukan inti bakal bermunculan. Di sini, Lukai sadar kalau Cujaran, si peringkat 9, di sekte luar, bahkan bisa ngerasain lantai 4. Meski cuma sebentar, Zomu bilang, Lukai nggak usah repot-repot lakuin ini demi dia. Tapi Lukai ngebantah, kalau ini bukan cuma buat bantu Zomu, tapi nguntungin mereka berdua. Semua orang selalu muji Cujaran sebagai kultivator paling potensial di sekte luar. Tapi Lukai nggak terima. Dia pengen buktiin di pertarungan manusia lawan iblis ini. Siapa yang bakal bersinar? Biarpun sekte iblis, Yuan, memperlakukan manusia dan iblis secara adil. Yang namanya rivalitas mah, pasti ada aja. Zom udah mulai capek dengerin ngocehnya dan ngingetin kalau dia juga murid sekte luar. Jadi mending langsung gas aja. Mereka jalan ke portal dan pas banget orang-orang yang gagal. Di lantai 3, pada keluar. Monster di sana emang bukan kaleng-kaleng. Dan ini juga bukan percobaan pertama mereka. Semua orang tiba-tiba nyapa New Tai, yang peringkatnya baru aja naik. Nggak lama lagi, dia pasti ngamanin posisi 10 besar di peringkat kebanggaan langit sekte luar. Orang-orang pada kepo. Gimana ceritanya New Tai bisa sekuat itu dalam waktu singkat? Pria bertanduk ini dengan sombongnya bilang, kalau semua itu berkat bakat dan kerja kerasnya. Padahal, dia nyangkut di peringkat 79 sebelum Cujaran muncul. Cujaran ngingetin biar New Tai nggak lupa kacang sama kulitnya dan nuntut dia nyelesain tugas yang dia kasih. New Tai langsung berdiri tegap, ngasih hormat kayak prajurit ketemu komandan. Dia janji berulang kali di depan umum. Tepat pas Lukai dan Zomu jalan mendekat. New Tai ngejek dan nanya apa lu? Kai beneran mau naik jalan langit bareng cowok Mokondo ini. Maksudnya nyindir Zomu. Lukai langsung nyeletuk. Kalau dia denger New Tai pernah dihajar habis-habisan sama si cowok itu. Bikin New Tai makin emosi. Dia ngeles. Kalau saat itu, dia cuma lengah.
karena situasinya lagi kacau balau. Zomu dan Lu Kai santai aja, jalan ngelewatin dia. Zomu malah nambahin komentar pedas. Bilang kalau orang kalah, mending tutup mulut aja. Biar nggak makin malu. Maluin diri sendiri. Omongan ini bikin Niu Tai naik darah. Tiba-tiba si pria bertanduk ini ngamuk. Dia ninju tanah sekuat tenaga. Ngirim gelombang batu tajam ke arah Zomu. Tapi, Zomu langsung narik dan ngelindungin Lu Kai. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ketegangannya memuncak. Niu Tai ngelempar barang ke tanah, ngebentuk perisai merah, dan nantang duel Zomu. Zomu cuma ketawa geli. Lu Kai panik banget. Nyuruh Zomu jangan. Asal terima tantangan. Dia ngingetin kultivasi Zomu belum cukup tinggi. Jadi jangan gampang kepancing emosi. Tapi Zomu langsung nenangin ceweknya, ngasih tahu kalau dia sadar sama kekuatannya sendiri. Terus dia ngeledek pria bertanduk itu berisik banget. Dan nantang Niu Tai nambah taruhan. Niu Tai setuju. Janjiin kalau kalah, pedang terbang tingkat 2 bakal balik ke tangan Zomu. Sebagai gantinya, Zomu pasang cincin penyimpanannya sebagai taruhan. Tantangan resmi dimulai, dan penonton langsung bersorak heboh nungguin duel ini. Gosip langsung nyebar kemana-mana. Katanya, Zomu ini udah punya tubuh yang murni, dan semua kultivator sekte luar yang latihan seni, 9, yin ilahi, udah pernah nyicipin energinya. Para cowok di sana pada iri berat. Lu Kai mulai panas dengar omongan sampah dari mereka. Cujaran tiba-tiba nimbrung. Bilang kalau Zomu selalu kelihatan nggak fokus pas lagi dia hisap energinya. Oh, ternyata gara-gara punya pacar kayak Lu Kai toh. Walaupun begitu, dia anggap ini hal bagus. Ibarat burung yang mau terbang jauh. Akhir terbaiknya adalah mati dicekik pakai tangan sendiri. Filosofi cewek ini emang agak sinting. Cujaran langsung nyuruh Niu Tai buat pakai kekuatan penuh. Nggak peduli Zomu hidup atau mati. Dia nggak mau si badan gede ini buang kesempatan emas. Niu Tai nyengir. Dan janji nggak bakal ngecewain perintahnya. Dia langsung pamer aura kekuatannya dan maju. Nyamperin Zomu. Lu Kai panik setengah mati. Nyuruh cowoknya hati-hati. Niu Tai lompat dan ngelancarin serangan telak. Tapi Zomu diam aja. Kayak patung. Debu langsung mengepul. Penonton udah yakin kalau Niu Tai yang bakal menang telak. Kekuatannya udah terkenal gila. Ditambah kultivasinya yang baru naik level. Bikin dia pantas masuk jajaran top 100 sekte luar. Semua orang mikir Zomu udah. Kalian pasti mikir Zomu udah jadi bubur kan? Tunggu aja. Kalau Niu Tai nggak nahan diri, nyawa Zomu emang bisa melayang. Cujaran ketawa sinis. Nyuruh semua orang lihat baik-baik. Akibatnya kalau ada yang berani nyari masalah sama dia. Lu Kai murka banget sama si rubah sialan itu. CHUG Aierang. Geredeku. Kalau Zomu jadi anjing penurut, umurnya mungkin lebih panjang. Tapi, dia malah terdiam pas nyadar. Kerumunan mendadak heboh. Dia bingung setengah mati. Gimana caranya Zomu bisa nahan serangan itu? Kebanyakan orang milih mikir, kalau itu cuma trik licik semata. Adegan di depan mereka, beneran di luar nalar. Tubuh yang murni, ternyata beneran ngeri bos. Zomu dengan gampangnya nahan serangan Niu Tai, cuma pakai satu tangan. Dia bahkan nyengkram tanduknya. Kebanggaan mutlak, ras manusia bertanduk. Niu Tai, kaget bukan kepalang. Mikir gimana? Ini bisa terjadi. Zomu ngeledek, apa Niu Tai belum sarapan? Kok pukulannya lemes banget? Cujaran, maki-maki, Niu Tai tolol, dan nyuruh dia buruan telan pil yang dikasih sebelumnya. Niu Tai emosi parah dan badannya mulai gemetar. Dia teriak, kalau dia ngelakuin ini cuma karena disuruh. Sekali telan pil itu, kekuatan brutal langsung meledak dari tubuhnya. Zomu sampai ngerasa harus mundur beberapa langkah. Niu Tai mau Zomu rasain mode terkuatnya. Wujud Minotaur sejati yang bikin tanduknya membesar drastis. Tapi di mata Zomu, lawannya cuma berubah jadi sapi kurban. Lu Ki langsung maki Cujaran, nyebut dia licik parah karena bantu Niu Tai curang. Tapi Cujaran santai aja, nggak ngerasa curang
Karena pil roh iblis cuma ngasih dorongan sesaat buat mancing kekuatan murni garis keturunan iblis. Itu kan emang kekuatan bawaan mereka. Pilnya cuma ngebantu mempercepat prosesnya doang. Si manusia banteng ini udah nggak sabar mau ngirim Zomu ke neraka. Tapi dia nggak mau ninggalin mayat musuhnya dalam kondisi utuh. Dengan kecepatan gila-gilaan, dia nerjang Zomu. Penonton sampai nggak bisa ngikutin pergerakan saking cepatnya si Nyutai ini. Inilah ngerinya kekuatan banteng dengan garis keturunan iblis. Tapi apesnya buat Nyutai, Zomu malah ketawa sambil ngehindar. Dengan gampangnya, dia cuma kena goresan kecil di lengan. Dan dia yakin banget itu bukan dari serangannya. Melainkan cuma gara-gara tekanan angin doang. Tiba-tiba, blat! Si banteng nabrak tembok sampai bikin gelombang kejut yang bikin semua orang melongo. Benturannya jadi bukti nyata seberapa gila kekuatan fisik iblis dibandingin manusia biasa. Nyutai bangkit lagi dan janji gak bakal biarin mangsanya kabur. Dia nerjang lagi dengan buas. Zomu akuin kekuatan lawannya lumayan. Tapi kita lihat aja apa si banteng ini bisa nyentuh MC kita. Kalian siap? Tonton ini. Zomu mendaratkan pukulan telak yang menghancurkan tanduk Nyutai. Tidak main-main. Tinjunya juga menghantam wajah banteng itu, membuat Nyutai tak berdaya dan terlempar beberapa meter. Tapi karena banteng itu raksasa, tubuhnya menghancurkan tanah di sekitarnya. Chujaran yang melihat itu melongo. Otaknya tidak nyampai memikirkan bagaimana ini bisa terjadi. Zomu benar-benar memberi operasi plastik gratis untuk wajah si banteng. Chujaran masih syok melihat Zomu menumbangkannya seketika setelah dia berubah wujud menjadi iblis. Gila, itu dilakukan cuma dengan satu serangan mematikan. Dia mulai bertanya-tanya, apakah fisik Peer yang memang se-overpowered itu? Dia juga bingung kapan Zomu berhasil menembus tahap Foundation Establishment. Karena dia sangat sadar kalau kekuatan pukulan gila tadi itu jauh lebih mengerikan dari milik Nyutai. Lukai lalu menghampiri Zomu, memujinya habis-habisan, dan bilang sudah menduga hasil ini. Zomu cuma membalas pelan, mengingatkan kalau banyak orang sedang menonton. Chujaran makin kesal melihat betapa tidak gunanya si banteng itu. Lalu menyuruh anak buahnya menyingkirkannya. Tapi Zomu tiba-tiba melangkah maju dan menyuruh mereka semua berhenti. Anak buah Nyutai langsung gemetar ketakutan. Sadar bos mereka saja sudah kalah telak. Mereka bingung apa maunya Zomu sekarang. Mengira akan dihajar habis-habisan. Mereka panik. Tapi Zomu malah mengeluarkan sekantong batu spiritual. Dan santai bilang kalau dia orangnya cinta damai. Dia memberikan 10.000 batu spiritual untuk biaya berobat si banteng. Anak buah Nyutai mulai berpikir kalau Zomu ini sombong banget karena meremehkan bos mereka. Tapi, hey, siapa yang nolak dipukuli kalau dibayar 10.000 batu spiritual? Mengeluarkan kantong uang itu bikin aura Zomu kelihatan makin bersinar di mata semua orang. Saat itu juga, notifikasi sistem muncul. Dia mendapat hadiah 100 kali lipat. Jelas dong, dia tidak sebaik itu. Zomu ngasih duit karena dia tahu itu akan balik menguntungkannya. Tapi dasar MC kita, cuan 100 kali lipat saja tidak cukup. Dia makin rakus. Chujaran tiba-tiba mendekat sambil tepuk tangan, memujinya karena sudah menyelesaikan semuanya dengan sangat sempurna. Cewek itu bilang, inilah pesona pria yang bikin dia jatuh cinta. Ngaku kalau dia makin suka padanya. Sambil mengelus wajah Zomu, dia memaksa cowok itu kembali ke sisinya. Detik itu juga, dan janji akan menuruti semua maunya. Tapi, Zomu bukan orang bodoh. Dia langsung menepis tangan cewek itu dengan kasar, melarangnya menyentuh, dan menegaskan kalau cewek itu sama sekali tidak pantas untuknya. Penolakan telak ini bikin si cewek meledak. Marah, dia langsung mengeluarkan auranya. Tapi lu, Kai,
juga tidak tinggal diam dan memamerkan kekuatannya sendiri. Luci, sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Lu Kai maju, melabrak Chu Jiaran, memperingatkan kalau Zomu adalah manusia, bukan barang buangan yang bisa dibuang setelah dipakai. Dengan aura super percaya diri, dia menunjuk wajah Chu Jiaran dan menantangnya di pendakian jalan surga. Lu Kai sumpah akan melampaui peringkatnya. Dia menegaskan dengan sangat keras kalau semua penderitaan yang disebabkan wanita ular ini kepada Zomu akan dibalas berkali lipat. Setelah ngomong begitu, mereka berdua membalikan badan dan berjalan keren menuju portal. Zomu tersenyum puas dan bilang ke Lu Kai kalau kata-kata pedasnya tadi sangat epic. Lu Kai santai saja. Dia memang tulus ingin melindungi cowok itu. Begitu mereka berdua masuk ke dalam portal, wajah Chu Jiaran langsung kusut, menahan amarah yang meledak-ledak. Jelas banget, dia tidak akan melepaskan Lu Kai dan Zomu begitu saja. Orang-orang di sekitar mulai bergosip kalau dua wanita cantik itu sedang memperebutkan Zomu dan bilang kalau dia adalah pria yang sangat beruntung. Tentu saja, ini bikin banyak pria iri dengki. Niu Ao ternyata ada di sana dan menonton semuanya. Adegan lalu beralih ke Tanah Suci Sekte Iblis, Gunung Pedang 9, Naga. Saat itu, Long Tianxiang sedang fokus berkultivasi. Tiba-tiba dia membuka mata, merasakan aura seseorang. Cuma dengan satu jentikan jari, dia membelah batu raksasa, seolah sedang memotong timun. Dia bahkan merasa tebasannya lumayan rapi. Tepat saat itu, Niu O muncul dari balik bayangan. Pria bertanduk ini membungkuk hormat dan bilang punya laporan penting. Ada gosip panas yang beredar kalau Lu Kai dan Chu Jiaran bertengkar hebat, memperebutkan seorang pria tampan. Gosip ini jelas mencoreng reputasi Long Tianxiang, dan dia langsung murka karena Niu Eo berani mengganggu kultivasinya. Cuma demi masalah sepele, dia melotot tajam, mengancam akan menghabisi Niu Eo yang langsung gemetar ketakutan. Niu, panik, minta maaf, dan mau kabur. Tapi Long Tianxiang malah menyuruhnya berhenti. Saat Niu Ao patuh, Long tiba-tiba melancarkan serangan kejutan yang membuat pria bertanduk itu terpental jauh. Niu Eo bingung bukan main. Long menyuruhnya berhenti meronta dan melihat ke dadanya. Ada tanda berbentuk pedang di sana. Long menjelaskan kalau itu adalah niat pedang kental miliknya. Niu Ao masih pusing. Intinya, Long Tianxiang mau Niu O membereskan Zomu untuknya. Merasa diberi kekuatan luar biasa, Niu Ao langsung kegirangan. Balik lagi ke ujian pendakian jalan surga. Lu Kai memberitahu Zomu kalau ujian ini akan otomatis merekam jumlah lantai yang dipanjat. Karena ini pertama kalinya bagi Zomu, mereka harus berpisah jalan. Dengan manisnya, cewek itu mencium pipi Zomu, menyuruhnya hati-hati, lalu pergi. Padahal, seharusnya Lu Kai lah yang harus lebih hati-hati. Pernah lihat yang begini? Ya ampun! Tiba-tiba, makhluk raksasa muncul menghadang Zomu. Ada ayam raksasa, monster yang mirip landak berduri, dan seekor kodok mutan. Mereka langsung menerjang Zomu yang dengan lincah menghindari ketiganya. Dia sadar ini levelnya beda murid luar. Baru mustahil bisa menang di sini. Si landak itu malah berguling ala Sonic, menembakkan ribuan duri, mematikan ke arahnya. Zomu berhasil menghindari semuanya sambil mengumpulkan kekuatannya. Waktunya serangan balik. Ketiga monster itu langsung melongo kaget. Dan, boom! Dihajar bersamaan sampai terpental jauh. Zomu menang tanpa berkeringat. Dia menyelesaikan lantai pertama dan bisa memilih satu dari 3 hadiah. Matanya langsung tertuju pada teknik bernama telapak api. Kebetulan, dia memang butuh teknik tempur yang pas dengan tubuh sucinya. Dan skill ini benar-benar cocok. Dia langsung mempelajarinya. Syaratnya, dia harus menarik api asli matahari ke dalam tubuhnya, menggunakan panas ekstrem untuk memaksimalkan serangan mematikan itu. Zomu sukses mencobanya dan langsung percaya diri
melangkah naik ke lantai 2, lewat tangga bercahaya yang mendadak muncul. Sementara itu di lantai 3, Lu Kai sedang menebas monster dengan ganas. Setelah melewati lapisan ini, murid harus memilih salah satu dari 3 hadiah. Nama Lu Kai langsung meroket ke peringkat 50 besar. Dan sebentar lagi, dia tembus lantai 4. Kalau dia nunggu 15 menit lagi, dia bisa masuk top 10 peringkat kebanggaan. Di luar, orang-orang kaget setengah mati melihat nama Zomu muncul di papan peringkat. Padahal, dia baru saja jadi murid luar. Chu Qiaran makin kepanasan melihat ini. Yakin banget kalau mereka berdua diam-diam berlatih keras. Tiba-tiba, seorang pria sombong bernama Na Lanchong muncul. Dia adalah murid sekte luar nomor 1. Kebanggaan absolut sekte. Beberapa orang mulai berbisik membicarakannya. Na Lanchong ternyata dengar semuanya. Dia berhenti tepat di depan mereka, membuat nyali para pembicara langsung ciut. Tanpa basa-basi, dia menjulurkan tangannya dan menampar 2 orang itu, membuktikan kalau dia benci orang yang bergosip. Chu Qiaran ketus bertanya, kenapa dia ada di sana? Si nomor 1 menyindir. Katanya, pria tampan yang selalu diikutinya malah kabur dengan wanita lain, dan dia sengaja datang cuman untuk mengejeknya. Chu Qiaran murka. Dia langsung mengeluarkan kekuatannya dan nekat menyerang murid nomor 1 itu, membuktikan betapa bodoh dan gegabahnya dirinya. Tapi, sebelum serangannya kena, Niu O mendadak muncul dan menahan tangan mereka berdua. Mereka kaget. Niu O itu peringkat 8. Jadi kekuatannya bukan main-main. Chu Qiaran membentak, bertanya, apakah dia mau balas dendam untuk sepupunya? Memaksa Niu O melepaskannya. Pria bertanduk itu mengaku datang atas perintah Long Tianxiang dan tak takut pada siapapun. Na Lanchong tersenyum. Sadar, kalau perjalanannya ke sini tidak sia-sia. Murid luar baru menantang elit dari divisi formasi inti ini. Tontonan yang sangat seru baginya. Tak lama, nama Zomu diumumkan berhasil. Tembus top 100 dengan kecepatan gila. Dan percayalah padaku, ini baru pemanasan untuk apa yang akan datang. Di lantai 2, Zomu baru saja membakar seekor monyet dan mendapat pedang terbang kelas 2. Sini ngumpul. Kita bakal saksiin momen paling gila. Dia mulai memanjat cahaya giok putih sampai ke anak tangga berikutnya. Pas lihat lautan monster di sana, dia sadar jumlahnya benar-benar di luar nalar. Pantesan murid sekte luar baru bisa lewat lantai 3 kalau udah capai tahap formasi inti. Dia pun bersiap. Biarpun gagal, dia nekat mau ngetes seberapa jauh batas maksimal kekuatannya sekarang. Pikirnya sih, serang duluan bakal ngasih keunggulan besar. Jadi dia langsung hajar gerombolan monster itu. Tiba-tiba, sisa monster malah serang balik barengan. Dia sempat mikir, wah, tamat sudah riwayatku. Tapi, ajaib, monster yang mau gigit, dia malah giginya rontok. Dan Jumu cuma luka lecet doang. Gila, ternyata ini kekuatan asli dari tubuh suci Red yang miliknya. Dan, di depannya, masih banyak monster nunggu giliran buat nyerang. Tapi, sekali pukul, boom! Dia ngebuktiin sendiri kekuatannya yang super brutal. Saking semangatnya lihat peluang menang, dia bakar habis semuanya. Lantai itu bersih. Dia girang banget, gak cuma pukulannya yang luar biasa. Dan daya tahannya sekeras baja. Tapi, regenerasinya juga tingkat dewa. Dia pun mulai mikir buat nekat gas ke lantai 4. Pas cek layar hadiah, dia pilih teknik kultivasi baru. Jalan surgawi ini kan bebas batas waktu. Jadi dia bisa coba lantai 4 habis kuasai jurus barunya. Orang-orang di luar auto melongo berjamaah. Soalnya, apa yang dilakuin Jumu? Kalian harus perhatiin bagian ini. Sumpah ini gila. Rekor 8.000 tahun pecah. Dia langsung naik ke peringkat 13. Semua penonton penasaran gimana monster ini melakukannya. Di sisi lain, Chu Qiaran beneran ngamuk baca semua komentar itu. Dia cuman kepo berat. Hal gila macam apa yang bikin kekuatan Jomu naik secepat kilat? Niu O juga ikutan heran sambil deklarasi congkak kalau sekte luar isinya cuma beban. Tiba-tiba,
Lu Kai keluar dari portal. Cewek ini berhasil bertahan cukup lama di lantai 4, dan sekarang nangkring di posisi 9. Sementara, nah gara-gara hal itu, posisi peringkat Chu, Cha, Ran langsung merosot ke urutan 10 saat itu juga. Dan lucunya, ada aja yang ngucapin selamat buat ngejek. Lu Kai santai aja bilang, itu cuma angka. Tapi dalam hati girang banget, bisa ngalahin si rubah itu. Si Chu, Jaran, pura-pura nggak peduli, dan nyatet ada New AO di sana. Terus nyindir, apakah Lucky bakal ngelindungin Jomu dari dia? Lu Kai auto sadar. New AO pasti ke situ gara-gara sepupunya. Berarti Jomu dalam bahaya besar. Di sisi lain, Jomu lagi sibuk kultivasi nih. Dia dapat jurus baru bernama Jeratan Petir Ungu. Dia langsung jago makainya. Padahal, jurusnya susah banget. Berkat pemahamannya yang jenius abis. Serangan ini punya jangkauan luas. Cocok banget buat bantai banyak musuh sekaligus. Habis istirahat cukup, dia makin penasaran. Sama apa yang nunggu dia di... Kalian pasti mikir dia bakal menang gampang kan? Pikir lagi, di lantai 4, dia ketemu puma api. Walau cuma seekor, tekanan auranya bikin kaget. Bertekad ngasih yang terbaik, dia hadapi monster itu, yang gerak secepat kilat, dan langsung mencakar dadanya. 3 kali berturut-turut. Dia balas pakai telapak api ke monster itu. Tapi 0 damage bro. Si monster menghindar dengan kelincahan ekstrem. Dia pun mikir, apakah monster ini masih bisa lari bebas? Habis disetrum, dia berhasil ngejebak monster itu. Siap-siap ngelepasin serangan pamungkas terkuatnya. Tapi anehnya, monster itu tiba-tiba ganti arah di udara. Lolos sempurna dari serangannya. Padahal, udah pasang jebakan juga. Dan monster itu sempat kena jurus jeratan petir ungu, sampai nyungsep ke tanah. Sialnya, ia pulih cepat banget. Tiba-tiba, monster itu bergerak dengan kecepatan absurd, dan nyerang lagi. Dia sadar, kali ini, monster itu yang menang. Karena sukses, mutusin tangannya, tapi sistem mendadak muncul. Ngasih tahu, karena udah ngasih makan monster iblis. Dia dapat ganjaran 10.000 kali lipat sebagai gantinya. Gila banget kan? Tonton terus. Karena sistem juga ngabarin, kalau dia dapat garis keturunan kaisar manusia,